Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program acara live interaktif yang mengawali di awal pekan, yaitu fikih praktis ilmu waris. Alhamdulillah kita sudah sudah dibersamai, didatangi oleh ahli ilmu ya yang mengasuh acara program ini, yaitu Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullah taala, dan alhamdulillah insya Allah nanti akan menemani pemirsa Fatwa TV sampai 1 jam ke depan, insya Allah mendekati maghrib lah paling tidak, karena memang waktu maghrib kan bergeser kanan dan ke kiri ya, maju dan mundur. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang hari ini insya Allah spesial dikit. Nah, kenapa bisa spesial? Karena dua pekan lalu kalau nggak salah ya, 2 pekan lalu itu ya, kita mengadakan, kami semua mengadakan, Dewan Fatwa Paribun Al-Arsyad mengadakan tablik akbar tanya jawab di Kota Batu, Jawa Timur dan Malang. Nah, inilah pertanyaan yang masih tersisa atau istilahnya belum sempat dijawab karena waktu tablik akbar tersebut waktunya terbatas. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaannya ada yang bisa diajukan, dan semoga pemirsa yang menyaksikan pada waktu itu di masjid di Sawah Jajar ya, di Sawah Jajar di Kota Malang bersama Ustadz Nizar di sana. Nah, saat ini akan saya kembali tanyakan kepada Ustadz Nizar. Saya menyampaikan kembali. Alhamdulillah, nantikan ya jawaban-jawabannya, dan kami akan mengumumkan 2 jalan untuk bertanya kepada Ustadz Nizar pada sore hari ini, yaitu di 021 212 32333. Itu nomor telepon yang pertama awal kali kita punya untuk tanya jawab. Kode Jakarta 212 32333. Nah, satu lagi WhatsApp call di 0821 706087. Itu dia WhatsApp call, cari sinyal yang bagus, save nomornya, telepon deh. Nah, kemudian yang terakhir ya jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV di 2 nomor rekening yang tertera di layar berikut. Tafadhal. Ya, itu dia nomor rekeningnya, insya Allah kami tunggu kabar baiknya. Ya, tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya kita menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Bangki. Barakallahu fiik. Kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sudah menyambangi kami, menyambangi studio Fatwa TV. Alhamdulillah, semata wayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, pokoknya primadona deh Ustaz Nizar di sini. Hari Senin. Hari yang lain banyak Ustaz ya. Cuma pokoknya tampililah ya, insyaallah. Cuman kalau yang bercanda langsung di sini gitu, barakallahu, dan bertanya langsung juga ke sini ya. Barakallahu fikum. Dan Ustadz, di semua live interaktif kami meminta faedah atau nasihat dari kepada Al-Asatidz Dewan Fatwa, tidak terkecuali kepada antum di sore hari ini. Barakallahu fikum, Ustadz. Waktunya kami persilakan. Tafadhal. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, banyak yang memandang bahwa kekuatan itu ada pada fisik. Di sini banyak orang yang akhirnya ada yang cenderung memilih proses menguatkan otot fisik. Ada yang memilih proses untuk menguatkan fisik dia secara umum. Ada yang memilih untuk menstabilkan kesehatan tubuh dia dan fokus di sana, dan beragam cara yang mereka tempuh. Ada yang menganggap bahwa kekuatan itu dengan materi, kekuatan itu dengan jabatan. Ternyata kalau kita perhatikan, mereka yang punya fisik yang kuat, atau juga ada masa berlakunya fisiknya itu akan kendor dan selesai. Ada yang menganggap dengan rajin olahraga, juga kadang sering kita mendengar bahwa si fulan pelari kena serangan jantung gitu ya.
memang semua terjadi karena takdir Allah. Itu tidak kita pungkiri. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat apa yang ada pada fisik-fisik kalian dan juga pada penampilan-penampilan kalian. Tetapi Allah akan melihat apa yang ada dalam hati kalian. Bukan berarti menjaga kesehatan itu gak penting. Saya tidak mengatakan demikian ya. Tapi kalau seseorang fokus hanya di sana dan melupakan sesuatu yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu apa? Kesehatan hati. Ya ini yang menjadikan semua itu pada akhirnya jadi sehat gitu loh. Apanya yang sehat? Perbuatannya sehat, sikapnya baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik. Kenapa? Karena memang pada aslinya adalah hatinya memang baik gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, kita harus memberikan perhatian kita jauh lebih besar pada kesehatan hati kita. Karena disitulah motor penggerak dari semuanya, dan disitulah kebahagiaan itu bisa diperoleh, dan disitulah amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah. Jadi kesehatan hati bisa diperoleh dengan apa? Belajar. Teruslah kita belajar, terus kita menggali ilmu kita tentang akidah, tauhid, menggali hukum-hukum yang Allah wahyukan kepada kita, yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh para ulama kita salafus saleh, dan kita komitmen di sana. Lalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak, di atas Quran, di atas sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama kita. Sampai kapan? Hatta ya'tiyanal yaqin. Sampai kematian itu menjemput kita semuanya. Barakallahu fikum. Fiikum barakallahu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jazakallahu khairan atas nasihatnya dan peringatan untuk kita semua ya. Kesehatan hati itu lebih penting ya Ustaz ya. Kesehatan hati dengan ilmu ya Ustaz ya. Menurut ilmu ya, belajar ya Ustaz ya. Belajar ilmu akhirat teman-teman. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya. Kemudian kita sepertinya bisa masuk dari pertanyaan pertama nih. Apakah ada di telepon? Nah, kita langsung ada pertanyaan dari Kota Batu, Jawa Timur Ustaz. Ini dari Ibu Aisyah. Nah, Aisyah di Kota Batu tentunya ya, di Jawa Timur, bertanya sepertinya, Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya Ustadz, apakah harta bawaan seorang istri itu lebih baik dihibahkan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal, atau dijadikan harta waris saja ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Bingung saya ngeliatnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang bikin bingung apa jamaah? Yang bikin bingung itu kenapa kok pertanyaan ini muncul gitu loh ya? Kenapa ditanyain itu? Harta bawaan istri, apakah harus dibagi ke anaknya atau biarkan jadi warisan saja ya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Ala kulli hal, yang jelas begini, harta ini adalah titipan Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita gunakan dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup, kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, untuk ibadah, untuk beramal soleh, ya. Kita gunakan untuk itu semuanya. Termasuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak kita, nafkah, kesejahteraan kepada mereka, ya, kebutuhan mereka dipenuhi, sekolah ataupun kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi tanpa berlebihan, tanpa pelit juga kalau memang memiliki harta yang lebih gitu ya. Nah, ketika yang bersangkutan wafat, tentu harta ini sudah diatur pula distribusinya oleh Allah, pembagiannya.
yaitu yang namanya harta waris. Sehingga kita ini nggak perlu pusing. Nanti ini harta saya kemanain ya ini. Nggak usah pusing ibu dengan pertanyaan yang seperti itu. Ya sekarang gunakan harta ini untuk ibadah. Untuk Anda sendiri ibadah. Untuk anak-anak Anda. Membantu keluarga, membantu yang lain. Ya memberikan kebutuhan mereka. Silakan Anda berikan buat kebutuhan mereka semuanya. Nafkahi mereka, atau Anda ingin memberikan hibah, hadiah kepada anak-anak, berikan kepada anak-anak mereka Anda hadiah, tapi secara merata, kasih semua hadiahnya kepada mereka. Kemudian kalau Anda wafat, ya otomatis harta ini akan menjadi warisan buat semuanya, buat anak-anak Anda, buat istri suami Anda. Ya Allah yang sudah mengatur semua ini dengan kesempurnaan dan kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi enggak usah khawatir, Allah sudah atur itu semuanya insyaallah. Kalau sudah Allah atur tuh berarti adil begitu ya. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan berikut ini datang dari Ummu Wais di Batu, Jawa Timur. Ummu Wais berbunyi begini seperti pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan para penanya dan seluruh kaum muslimin. Saya ingin tanya terkait waris Ustadz. Sebelum meninggal, ibu saya mengatasnamakan rumah dengan nama anak-anaknya, dalam kurung 1 laki-laki dan 2 perempuan, kurung tutup. Sehingga rumah ini disertifikatkan hibah, tanda petik hibah, atas nama saya dan kakak-kakak di notaris. Dikarenakan ada alasan yang besar, titik. Qadarullah ibu saya meninggal dan rumah mau dijual. Saya mengira ini dibagi dengan hukum waris, tapi kakak-kakak minta dibagi seperti hibah. Bagaimana ya hukumnya? Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Semoga saya tidak salah memahami pertanyaannya tadi ya. Sepertinya orang tuanya menghibahkan asetnya kepada salah satu anaknya, ya, sepertinya. Jadi diberikan kepada salah satu anaknya dan hibahnya sudah secara hukum sudah dilakukan serah terima karena sudah dilakukan lewat notaris berdasarkan cerita ini. Ya, saya juga tidak tahu kan akta notarisnya seperti apa. Apakah itu hibah atau ternyata itu adalah wasiat yang disebut dengan istilah hibah wasiat dalam konteks notariat. Ya, saya tidak tahu. Saya hanya membaca berdasarkan pertanyaan. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa ini diberikan kepada salah satu dari anaknya tanpa melibatkan anaknya yang lain. Jika hibah modelnya seperti ini, maka hibah ini batal, gugur. Ya, ini yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menilai hibah kepada sebagian anak di sini kategorinya adalah jur, kezaliman. Ya, ini kezaliman di hadis Nu'man bin Bashir itu. Jadi batal, hibahnya batal, gugur semuanya karena itu diberikan kepada salah satu anaknya tanpa melibatkan. Nah, sekarang orang tuanya sudah wafat, bagaimana dengan ini? Maka ini harus dikembalikan kepada warisan dan dibagi secara ilmu waris dengan perhitungan yang sudah paten di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu, Masya Allah, antum bisa baca ya Ustaz ya, dari pertanyaannya, gejala-gejalanya Ustaz, barakallahu fikum. Dan kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut dari Ibu Nina. Oh, wanita semua Ustaz. Ibu, ya itu kemarin sama jajar wanita ya. Oh, iya. Pas bagian wanita, yang di pihak 7 itu laki-laki ikhwannya. Nina Yulistiana di Batu, Jawa Timur begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar, mengenai bab hukum waris. Bolehkah orang tua yang masih hidup berwasiat bahwa harta yang ditinggalkan nantinya hendak dibagi rata kepada ahli warisnya? Dalam kurung, dalam hal ini adalah anak-anaknya, ada yang laki-laki dan perempuan. Kurung tutup, tanda tanya. Dan bagaimana hukumnya anak di luar pernikahan? Dalam kurung, anak hasil perzinahan, kurung tutup. Apakah tetap mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya? Jazakallah khairan atas nasihatnya.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan pertama, bolehkah orang tua membuat wasiat yang berisi bahwa hartanya harus dibagi secara merata? Jawabannya tidak boleh. Jawaban tegas nih, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berlawanan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan, maksud dia kan pembagian antara laki dengan perempuan. Dia tidak mau anak perempuannya dapat separuh. Dia maunya anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Ini hukum Allah. Rahma anfik, kata orang Arab ya dalam hadis ya, rahma anfik. Walaupun kita suka, ya walaupun kita nggak suka. Nah, seperti ungkapan sahabat Ansar, ya Rasulullah, kita taat kepadamu baik dalam kondisi senang maupun kondisi tidak senang, kondisi bahagia ataupun kondisi sedih, kami akan tetap taat kepadamu. Harusnya kita ini seperti itu gitu ya. Kita tetap mentaati Allah dan Rasulnya, walaupun menurut pandangan pribadi atau bisikan syaitan, saya mengatakan ini bisikan syaitan, itu tidak adil gitu kan ya. Jadi jawabannya tidak boleh wasiat itu dilakukan karena berbenturan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendahulukan Allah, mendahulukan sesuatu atas Allah dan Rasulnya. Ya, mendahulukan pikiran, pandangan pribadi, perasaan daripada firman Allah dan Rasulnya. Orang beriman itu yang kedua, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan apa? Kami mendengar dan kami mentaatinya. Dan juga ada ketiga di surat Al-Ahzab, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang beriman laki dan perempuan, kalau Allah sudah menetapkan hukum bahwa laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian, mereka tidak akan memilah dan memilih, ngambil yang cocok, yang gak cocok ditinggal, lalu dicocok-cocokin dengan pikiran dia sendiri. Na'udzubillah. Ini bahaya ya. Bahkan kalau kita bersikukuh dengan itu, saya takut nanti kita mengedepankan hawa nafsu daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah kesesatan. Wa man adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah yang lebih sesat daripada mereka yang mengedepankan hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah? Jadi ini sangat berat, ini permasalahannya berat sekali. Jadi tidak boleh Anda melakukan wasiat itu. Kan wasiat harus dilakukan Ustaz, ya selama tidak berbenturan dengan syariat Islam. Yang kedua, bagaimana dengan status anak di luar nikah? Ini pertanyaan ini bukan banyak, ya terlalu banyak, terlalu banyak pertanyaan ini. Ya, dan para ulama fikih berselisih pendapat karena memang tidak ada dalil yang jelas dalam hal ini. Ya, tidak ada dalil yang jelas dan tidak ada dalil yang sahih dalam hal ini. Sehingga kembali kepada ijtihadat para ulama fikih dalam hal ini. Maka kami memandang bahwa karena Dewan Fatwa pernah mendiskusikan masalah ini di sidang yang keberapa, ke-7 kalau nggak salah ya, pernah mendiskusikannya bahwa memang kita lebih memilih menguatkan pendapat bahwa anak di luar nikah tetap mendapatkan waris. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil maslahah, karena memang tidak ada pijakan pada semua pandangan itu dari dalil, sehingga kita berpijak pada nilai kemaslahatan, ya, yaitu kemaslahatan anak ini sendiri, ya, bagaimana psikologi dia kalau dia dianggap ternyata dia selama ini adalah anak di luar
nikah. Tentu maknanya bukan berarti jangan difahami ngawur gitu ya. Apa faham ngawur itu memberikan melegalkan perzinaan akhirnya dengan demikian. Oh ini bahasa saya makanya cenderung ini kesimpulan ngawur ini kan gitu kan. Zina tetap adalah fahisyatan wa sa'asabila. Jijik, kotor dan perbuatan dosa besar, diancam dengan adab neraka di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara hanya status anak di sini. Jadi pandangan kita lebih menguatkan bahwa dia tetap boleh dinisbatkan kepada ayahnya yang menghamili ibunya, kemudian dia tetap dapat warisan dan si ayahnya ini tetap bisa menjadi wali. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikut ini dari telepon nih kayaknya nih ya, dari teman, coba kita nantikan saat. Nah ini dia dari Bapak Sukidin di Magetan. Bapak Sukidin di Magetan, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Sukidin betul ya? Ya, Silakan disampaikan pertanyaannya Pak. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanya, Iya ya. 5 bulan yang lalu seorang ibu meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak laki-laki, Iya. meninggalkan harta warisan sejumlah kurang lebih 175 juta. 170. Bagaimana Ustaz pembagiannya Ustaz? Anaknya 2 Pak Sukidi ya. Terima kasih. Pak Sukidi. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Sukidi. wabarakatuh. Pak Sukidi. Iya ya. Halo. Iya. Ya, Anaknya cuma 2 ya Pak ya? Cuma 2? ya, Anaknya cuma 2. ya betul. Ibu masih ada ini ibu yang wafat, masih ada orang tuanya Pak. Si ibu yang wafat ini masih punya bapak ibu? Tidak ada, cuma meninggal seorang Oh ya. Suami, seorang suami, 2 orang anak gitu. 2 Ya. orang anak laki Pak ya. Laki-laki semua. Siap. Duitnya berapa tadi Pak? Uangnya kurang lebih 175 juta. Oke, 175 juta. Baik, Baik, makasih Pak. ditunggu ya Pak jawabannya. Insya Allah saksikan Fatwa TV terus. Jazakallah khairan, terima kasih sudah bertanya kepada Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Sukidi di Magetan yang telepon ke studio Fatwa TV menanyakan seorang istri atau ibu meninggal dunia dengan meninggalkan uang tabungan 175 juta. Ahli warisnya suami dan 2 anak laki-laki. Berarti suaminya dapat 1/4. 175 dibagi 4 berapa Mas Pongki? 175 dibagi 4. Siap. Benar. 175 juta bagi 4. bagi 4. 43,75 sekian. 43,75 sekian. 750. Iya, 750 ya, 43 Juta. 750.000. Nah, nih. Sekitar itu. Berarti hak suaminya 43.750. Oke, sisanya berapa Mas Pongki? Dari 43 Ya, 175 dikurangi 47.750. 47 Jadi 2 anak laki-laki dapat sisanya 127,25. 127,250. Ya. Oke. Nah, ini dibagi 2, Ya. bagi 2. Bagi 2. Sebentar, 100 berapa tadi? Ketika hilang 127 ya? 127 250. 250 Dibagi 2. 2. Jadi berapa? 63 63 625. 625. Ya. Nah, 63 juta 625. nah inilah. Jadi anak laki masing-masing dapat. Jadi anak laki Ya.
masing-masing. Nah, anak laki masing-masing dapat 63.625. Ya, Jadi suaminya dapat 43.750, anak lakinya dapat 63.625 masing-masing anak laki. ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Sukidin di Magetan, semoga bisa paham ya Pak ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dari telepon atau dari website nih teman. Web ya, dari website ya. Ya, dari website ini datang pertanyaan dari Ibu Istiqomah di Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz Nizar. Tentang waris Ustadz, saya janda punya anak 3 perempuan semua. Waduh. Saya dengan suami sama-sama kerja. Ibu mertua masih ada, berarti dapat bagian ya, koma. Apakah saudara pihak suami dan keluarga saya apa juga dapat hak waris? Syukran kasir. Gitu katanya. Iya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jika seorang suami meninggal, kemudian dia meninggalkan anak perempuan saja, istrinya ada, ibunya ada. Pertanyaannya, apakah apakah ada ahli waris yang lain? Jawabannya iya, ada ahli waris yang lain, yaitu saudara kandung dari si suami. Gambarannya gini, jamaah. Gambarannya seperti ini, saya gambarin. Jadi ada seorang suami wafat. Ya. Suami wafat. Ahli warisnya siapa aja sih? Istrinya pasti. Kemudian anaknya cuma cewek doang, 3 anak perempuan. Nah, ibunya ada ibu. Ada lagi nggak? Ada. Itu siapa? Saudara kandung. Ya. Saudara kandungnya siapa? Saudara kandungnya yang meninggal lah. Ini ya kan, saudara kandung yang meninggal, laki dan saudara kandung siapa? Perempuan. Ya, jadi saudara kandung yang wafat, adapun keluarganya yang istri ini ya nggak ada sangkut paut lah, nggak ada sangkut paut sama sekali. Nah, tadi dikatakan bahwa suami dan istri ini masing-masing kerja, maka ini budaya orang Indonesia ya, duitnya dicampur aduk jadi satu. Terus gimana dong? Nah, ketika wafat maka harus dipisah. Yang dipisah ini mana? Harta pewaris. Nah, hartanya dia yang jadi warisan. Ya kan? Berarti dipisah. Mana yang hartanya suami, mana yang hartanya istri, dipisah. Ketika ketemu sudah dipisah, baru dihitung berapa bagiannya istrinya. 1/8. Ya. 3 anak 2/3. Ibunya 1/6. Saudara laki-laki kandung dan saudara kandung perempuannya dapat sisanya. Ya begini. Ya, 8, 3, 6. 1/8, 2/3 sama 2 sama 1/6. Berarti kan 8, 3, 6 kelipatannya 24. Iya. 1/8 3, 2/3 16, 1/6-nya 4, 8. sisanya 1. Nah itu Ya. mana? Udah, ada Oh, ya. sisanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya apa ini, Ustaz? Maksudnya hartanya berarti dibagi 24. Ini harta pewaris tadi itu Ya. Anda bagi 24. 24. Ini kok hilang Mas Pongki? Ya kan? Harta pewaris ini Anda bagi 24. Nah, gitu. Ya. Hartanya siapa? Hartanya si suami yang wafat. Ya.
Ya, nyampur ya harus dipisah. Ya. Mana yang punya dia, Diteliti mana ya. yang bukan diteliti. Dibagi 24. Nanti istri dapat 3 poin. Nah, anak cewek-cewek dapat berapa? 16 poin. 16 poin dibagi rata. 3. Iya. Gini. Ya, terus yang ibunya dapat Dapat 4 bagian. bagian. Sisanya 1 ini dibagi. Ya, bagi berapa? Bagi 3. Yang jelas anak laki-laki, saudara laki 2 bagian, Ya. saudara perempuan 1 bagian. 1 bagian dibagi. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi terang gitu. Tadi bingung, sekarang terang. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah masuk lagi telepon. Coba kita sapa, ini dari Ibu Erna di Cirebon ya. Coba kita sapa sekarang Ibu Erna. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tentang waris. Saya punya kakak laki-laki meninggal, meninggalkan 1 istri, 4 anak perempuan, dan saya adik kandung saudari. Maksudnya adik kandung dari Kakak itu yang meninggal. saya Ya. itu yang meninggal. Itu gimana cara pembagian warisannya? Ada saudara kandung Oh. lakinya enggak Ibu? Bu. Tidak ada, Oh, iya. tidak ada anak laki-laki dan tidak ada saudara kandung laki-laki. Hmm. Ya. Ada paman dari jalur ibu, Oke. Enggak ibu kandung, ayah adik kandung ibu sudah kandung. tidak ada. Ayah kandung, ibu kandung. Ya, Enggak Ayah kandung, ayahnya, ibu kandung. ibunya. ya. Enggak ibu kandung, ayah kandung masih ada. Udah tidak ada Ustaz, tidak Oke, ada. ya, makasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah telepon ke Fatwa TV. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustaz Nizar ya. Ditunggu jawabannya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, jazakillah khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Terima kasih Ibu tadi di Cirebon. Ya. Ada seorang laki-laki atau maksudnya di sini suami ya. Ya, Suami wafat ya, meninggalkan istri, kemudian 4 anak perempuan, ya, kemudian saudara kandung perempuan. Istrinya dapat 1/8, 4 anak perempuan 2/3, sisanya buat saudara kandungnya. Nah. 8 sama 3 berapa Mas Pongki? Bagaimana Ustaz? Bukan, kelipatannya. Oh, 8 sama 3 24. Ya. Nah, kelipatannya 24 Ibu. 1/8 3, ini 16, sisanya 5. Ya, Masya Allah. Ya Ibu ya. Itu dia. Maksudnya kepiye Ibu? Maksudnya hartanya si mayit ini harta suami, Dibagi. hartanya dibagi 24. Ya, Ya sama dengan berapa kan gitu Bu ya. ya, Nah, si istri dapat 3 poin. ya. Nah, si 4 anak perempuan dapat 16 dibagi 4. Dibagi 4. 16 bagi 4 berapa? 4. Oh iya, Ya. lupa. 4 kali 4. Ibu dapat 5. Ya, Ya, karena itu sisanya. ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Begitu ya. Jadi pembagian satu orang anaknya justru lebih kecil dari saudara kandung perempuan ya Ustaz ya. Kita kalau melihat begini akhirnya jadi waswasa syaitan. Jadi bisikan Masya Allah. syaitan nanti Ibu. Istrinya akan bilang, kok jatahku lebih dikit ya karo Mbak Yune gitu, atau Iya. karo saudaranya sama adiknya kan gitu kan ya. Jadi ini akhirnya jadi bisikan syaitan kan gitu kan. Kok bisa ya seperti ini Ustadz? Karena komposisi ahli warisnya ini gitu loh. Kalau umpama di sini ada saudara kandung laki, maka ceritanya akan berbeda. Iya.
Kalau ada ibu kandung, ya ceritanya akan beda. Ada ayah kandung, ceritanya akan berbeda. Apalagi kalau ada anak laki, tambah beda lagi ceritanya. Tapi karena ini memang ya komposisi ahli warisnya ya begini, ya kita menjalankan perhitungan sesuai dengan ketentuan syariat dan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Ya begini ketentuannya, akhirnya muncullah angka-angka yang seperti ini. Jadi tidak perlu kita akhirnya mengatakan kok demikian, kenapa begitu ya. Akhirnya sampai mengeluarkan kesimpulan enak saja. Nah ini akhirnya jadi kena bisikannya siapa? Bisikan sang kepala hitam. Bisikan setan. semoga Allah Apalagi mudahkan Ibu urusan fulus ini Iya. kan, hati-hatilah urusan duit. Hati-hati begini ya. ini, oh, Hati-hati kita mengikuti ketentuan syariat, sami'na wa ata'na terhadap ketentuan. Ya. Begitu Ustaz ya, semoga Ibu Erna dimudahkan Allah dalam urusan ini kepada iparnya dan ponaan-ponaannya ya. Barakallahu fikum. Semoga mereka dipahamkan Allah. Barakallahu fikum. Dan kemudian pertanyaan berikut datang dari telepon, betul? Oke, dari telepon ada lagi ya. Coba kita sapa sekarang, dari siapa, dia mana? Nantikan sesaat. Ya. Dari Ibu Fatimah di Kubang, terputus ya? Taib, terputus. Ya, kadarlah kita coba ajukan pertanyaan dari, wah ini panjang nih Masya Allah. Oh enggak. Dari Ibu Puji Lestari di Batu, Jawa Timur. Kembali ke pertanyaan dari waktu tablik akbar di Kota Batu, di Malang ya, Kota Malang ya, di Ibu Puji Lestari di Batu. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Suami punya rumah warisan. Begitu juga 2 adik perempuannya. Akan tetapi adik-adik ini meminta sebagian harta kakaknya karena merasa kurang. Akhirnya suami memutuskan untuk menjual aset warisan itu dengan ketentuan pembagian yang sesuai syariah. Masalahnya rumah adik-adik ini tidak dijual, hanya mengetahui harganya. Yang nantinya akan ditambah dari hasil jual rumah suami itu. Pertanyaannya, jika belum laku oh iya, Afwan pemirsa, Ibu yang bertanya di sini, Ibu kita pending sebentar ya karena ada telepon yang masuk. Ya sudah telepon bolak-balik ini. Ibu Fatimah di Kubang yang tadi telepon terputus ya. Coba Assalamualaikum Fatwa TV, Ibu Fatimah. Assalamualaikum. Putus lagi ya. Begitu Ustaz. Kita sambung lagi ke sini. Masya Allah ini putar-putar pertanyaannya. Ibu Puji Lestari dapat Pak Ustaz ini Ustaz, gambarannya Ustaz. Ya. Dapat ya. Tafadhol Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanyanya Ibu Lestari, ya. Ibu Puji Lestari. Saudaraku sekalian, kalau mengikuti perasaan kurang, ya kita akan selalu merasa diri kita ini kurang. Kenapa? Begitulah yang namanya dunia. Ya, begitulah namanya dunia. Ada 2 perkara manusia tidak pernah merasa puas. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Apa itu? Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah ilmu. Kalau dunia kita binasa jemaah, tapi kalau ilmu kita akan mulia. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab labtagha an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. La haula wala quwata illa billah. Andai manusia itu memiliki 1 lembah emas, dia akan berharap memiliki berapa? 2 lembah emas. Tidak akan bisa menghentikan mulut dia yang tidak pernah puas itu, kecuali adalah apa? Tanah liat, yaitu kematian. Saudaraku sekalian, warisan ini uang nemu, kata orang Jawa. Nemu itu apa ya? Nemu ya, bahasa Indonesia ya. Uang nemu jamaah ya.
Bukan usaha sendiri. Bukan keringat kita, bukan usaha kita. Ini orang tua kita. Zaman dulu harta warisan itu dikumpulin, dibakar sebelum kenabian Rasulullah SAW. Umat dulu. Oh gitu. Tapi umat Rasulullah SAW dapat kemuliaan lebih besar. Harta yang ditinggalkan orang tua dibagi sama Allah. Ya. Kemudian yang usaha orang tua, yang bagi siapa? Yang bagi Allah. Yang bilang perempuan setengah, laki satu itu siapa? Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian berkaitan dengan pembagian warisan anak-anak kalian, bahwa untuk anak laki setara dengan 2 anak perempuan. Siapa yang bagi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok anak laki dapat 2 bagian? Allah jelaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa? Disebutkan alasannya, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki memberikan nafkah kepada sang perempuan. Berarti perempuan kalau dapat duit buat siapa? Perempuan dapat duit buat dirinya sendiri. Kalau laki punya duit buat siapa? Buat istrinya. Buat dia, buat istrinya, buat anaknya. Anda punya duit buat kamu sendiri, masih kurang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Laki-laki kerja, banting tulang dan sebagainya. Terkadang dia hanya menikmati sedikit dari hasil yang dia usahakan. Kata orang, kepala jadi bawah jadi. Dia menikmatinya hanya kalau perlu makan siang dia sekedarnya saja. Yang penting bisa dibawa pulang, sisanya banyak. Buat siapa? Buat istrinya, buat anaknya. Ini laki. Nah kalau perempuan punya duit, ya udah semua buat dia. Masih seperti itu Anda masih kurang saja. Wahai saudaraku, Anda masih, apalagi melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam. Anda minta-minta kepada orang. Su'alun nas madalla. Minta-minta ini hina. Anda melakukan perbuatan yang terhina dengan minta-minta. Sudah dikasih bagian harta, rumah, warisan, masih minta lagi, ngerasa sono masih kurang. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Bahagia, beruntung siapa? Orang yang patuh, taat dengan Allah dan Rasulnya. Rezeki yang Allah berikan kepada dia itu pasti cukup. Lalu dia merasa memiliki sifat qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Inilah al-mu'min yang luar biasa. Oke, ini nasihat saya. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan. Suaminya ini seperti dalam pertanyaan, sepertinya suaminya udah wafat. Kan gitu kan? Ini suami wafat. Dan iya, ada pertanyaan, ada indikasi seperti itu. Iya, suami punya rumah warisan, begitu juga 2 adik perempuannya, akan tetapi adik-adik ini meminta sebagian harta kakaknya. Enggak ada indikasi belum, wafat. Enggak ada. Jadi suami, artinya seorang laki-laki dapat warisan, sudah dibagi. Maka suami ini punya hak 2 untuk memegang haknya. Memegang haknya itu apa? Ya udah, ini hak saya dan itu hak kamu kan. Yeah. Artinya dia tidak mau berbagi dengan saudaranya. Itu haknya dia. Nggak boleh terus pelit kamu. Udah nggak bisa Anda mengatakan demikian. Memang itu haknya dia. Masalahnya Anda juga sudah dapat warisan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kalau kemudian yang kedua, si saudara laki ini mengatakan, ya sudah, nanti saya bagi umpama, saya kasih lagi lah kamu. Ini kebaikan si laki ini. Berarti dia ini laki-laki yang luar biasa nih.
Tapi kalau dia nggak bagi, ya bukan berarti dia nggak luar biasa, tidak. Ya kalau dia nggak bagi, ya memang hak dia. Mungkin dia punya kebutuhan, istrinya, anak-anaknya, dia punya kebutuhan keluarganya. Nggak boleh Anda nuntut, bagi dong yang rata sama kita. Nggak bisa, ini ketentuan Allah. Nggak boleh, seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Kalau dia memang mau bagi, ya itu sesuai dengan ma'alal muhsinina min sabil. Orang yang berbuat baik ini, dia sudah melakukan kebaikan. Artinya nggak harus dia bagi rata. Dia bagi, umpama bahasa kita, ditambahin dikit lah sama dia. Ya sudah, itu kebaikan dia, gitu ya. Artinya boleh dia membagi kepada saudaranya, boleh. Tapi kalau dia nggak mau, ya haknya dia. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Jadi nggak bisa paksa adiknya sebetulnya ya, karena itu kakaknya sudah punya jatah sendiri-sendiri dan sudah terbagi. Barakallahu fikum. Dan ini udah masuk lagi telepon baru, coba kita sapa sekarang. Dari siapa, di mana? Dari Bapak Abdul Jalil di Sumatera Utara. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Abdul Jalil, silakan disampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, saya melihat di kitab seorang yang meninggal itu meninggalkan ahli waris ibu, istri dan anak perempuan. Iya, terus? Jadi di situ saya melihat sudah dibagi ini orang yang tiga ini kan ada kelebihan dari harta ini kan. Anak perempuannya ada berapa, Pak? Ya. Anak perempuannya ada berapa? 1. Iya. Nah, jadi saya melihat di situ, di kitab itu, kelebihannya ini lagi dikembalikan balik ke ibu dan anak perempuan ini. Yang saya maksudkan ini, apakah ini gara-gara tak ada ahli waris lain atau gimana, Pak? Oh, begitu ya. Gimana pertanyaan? Jadi Bapak Abdul Jalil ini membaca sebuah kitab. Ada yang wafat, kemudian yang tersisa yang masih hidup adalah ibu, istri, dan anak perempuannya 1 orang. Ahli warisnya siapa? Ibu kandung, kemudian istri, kemudian anak perempuan 1. Terus kemudian ada sisa. Nah, sisanya itu dikembalikan lagi diputar lagi ke ibu, istri, dan anak perempuan. Begitu Bapak Jalil? Sudah ditutup ya? Seperti itu. Ahli warisnya istri, ibu kandung, dan anak perempuan 1 orang. Iya, ini lebih ini duitnya. Iya. Ini duitnya lebih. Jadi istri 1/8. Iya. Kemudian 1/8. Ibunya 1/8 Bu, Ustaz. 1/8. Istri 1/8. Istri 1/8 ya. Terus di sini ada anak 1/6, anaknya 1/2. Ya kan? 1/2, ibu 1/6 ya. Jadi 2/4. Ya. 2/4 di sini 3, ibunya 4, 8, yang ini 12 lebih, ini lebihnya banyak. Iya. Ya kan? 8, 6, ya. 2 itu berarti 12, 16. Lebih Ya 16. banyak. Nggak bisa 16 juga. 24 tetap. 24. Iya. Jadi kelebihannya lebihnya. berapa? 16, kelebihannya 5. Ada plus 5 poin. 5 poin ya. 5 per Ya. 24. Ya. Kemarin Ustaz. Nah, ini namanya kalau dalam ilmu waris, namanya ini teori rod. Nah, kan? Rod itu dikembalikan ke mereka, dibalikin. Diputar lagi. Ya benar Bapak tadi. Oh benar. Benar. Masya Allah. Benar Pak, Masya Allah Bapak. Benar Pak. Terus, itu ya. kenapa kok bisa terjadi demikian? Ya karena tidak ada ahli waris yang lain. Iya. Cuma ini. Mungkin kalau ada paman Pak, paman dari si, terkadang kan orang yang nyebutin ini nggak detail. Iya. Mungkin ada paman. Belum diperiksa ya. Ya paman ini siapa? Paman ini adalah saudara kandung ayah pewaris yang dia. wafat. Ya. Om ya, om. Ya, Om saudara ayahnya, saudara ayah pewaris. Iya. Saudara ayah pewaris, bukan saudara ibu
bukan. Ya beda ya. Tapi nggak ada- saudara ayah pewaris. Kalau ada paman, maka paman ini ngambil sisanya. Oh asoba. Ya. Ya, paman ini dapat 1/6 plus sisa. Wah masya Allah. Ya, dapat 1/6 semuanya. Ya, dia dapat 1/6. Penggantinya bapak. gitu. Sorry, maaf. Paman ini dapat sisa. Total gitu. ya. 5/24 tadi. Iya itu, sisanya ini sudah diambil paman semua. Kalau ada Semua. paman. Ya, wallahu a'lam. Kalau ada tante, adiknya paman. Atau paman enggak ada, pamannya sudah wafat. Tapi anak laki-laki paman ini, Oh iya. anak lelaki, mungkin bapak bilang, paman udah wafat juga Ustaz. Punya anak laki enggak paman? Punya, anak laki ini warisan, pewaris. Oh iya. Sepupu, Jatahnya? sepupu. Sejatanya sisa sama diambil Oh semua. masya Allah. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Waktunya udah Sampai habis saat- ya. Afan saat seperti dia, berkala film saat seperti itu. Kalau ada tante saat adiknya paman, pamannya nggak ada, anaknya nggak ada. Enggak dapat warisan. Nggak dapat ya. Tante enggak Baik. dapat. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Sudah semakin jelas ya Bapak Abdul Jalil, semoga betul tadi yang Bapak baca kitabnya Iya. itu betul. Tapi diperiksa lagi apakah ada paman dari si pewaris yang wafat itu punya paman atau om adiknya sepupu ya gitu, atau anak pamannya sudah meninggal, anaknya mungkin laki-lakinya mungkin masih ada, diteliti lagi ya Pak ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV dan alhamdulillah Ustaz, jawaban antum kepada Bapak Abdul Jalil itu menuntaskan acara kita di Alhamdulillah. sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah semuanya, semua ilmunya Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bisa merelai Amin. pertikaian dan Amin. semua menjadi jelas semuanya ya, terangnya. Barakallahu fikum. Dan boleh saya tutup Ustaz? Fadal. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara. Kita tutup acara ini dengan kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Terima kasih.